Jadi nanti ke depan alamat URL-nya tetap sibd.kemendagri.go.id. Super admin akun super adminnya masih sama seperti yang untuk di SIBD Perencanaan dan Penganggaran. Jadi nanti akunnya tidak berbeda, tidak kita berikan kembali, kita menggunakan data masih yang di SIBD Perencanaan Penganggaran. Kenapa? Karena SIBD ini sifatnya data mengalir. Jadi dari perencanaan masuk penganggaran lalu masuk ke penatausahaan. Makanya tadi Pak Muhammad Aliandra sudah sampaikan, bagi yang belum selesai, segera selesaikan, nanti ini akan metodenya mengalirkan data ke penatausahaan. Nah, metode masuknya ke depan tetap menggunakan satu URL, yaitu sipd.kemendagri.go.id. Nanti masuk ke tahun anggaran yang akan diisi 2021, sampai di dashboard depan, Bapak Ibu terbiasa ada yang namanya tahapan. Ada perencanaan, ada penganggaran. Lalu disuruh pilih tahun anggarannya. Nah, nanti di tahapan tersebutlah akan ditambahkan satu menu, yaitu tahapan penatausahaan atau pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD. Pilih tahun 2021, otomatis masuk ke SIBD penatausahaan yang sekarang latar belakangnya berwarna biru. Akun super adminnya itu masih sama seperti yang di perencanaan penganggaran. Oke, kita misalkan masukkan super admin BPKAD di sini, karena ini menggunakan URL staging, yaitu URL untuk uji coba. Oke, masuk ke webinar. Ini lagi download ya. Passwordnya belum ganti, tadi bisa. Atau super admin. Ini gede banget ganti password kita. Tadi bisa tuh saya masuk pakai. Oh. Oh, udah. Nah, ini halaman depan pertama kali super admin. Jadi Bapak Ibu apapun username-nya, kita akan ditampilkan informasi statistik. Jadi data ini memang sekarang digunakan sama halnya seperti presiden kita. Saya tidak sarapan roti, tapi saya sarapannya adalah data. Sehingga pertama kali kita membuka SIBD penatausahaan, di sini akan menampilkan informasi statistik, mulai dari total pagu SKPD-nya berapa, ada total dana yang tersedia, lalu yang sudah dicairkan berapa, sehingga ada bagian sisa anggarannya berapa. Untuk bagian yang ada di atas, bawahnya dijelaskan dengan angka-angka. Lalu ke bawah lagi, lanjut. Mbak Bina, mungkin bisa agak diperbesar. Nah ini, nanti di bawah, karena ini adalah akun super admin, nanti SKPD pun sama, akan terlihat nama-nama kegiatan yang ada di SKPD Bapak Ibu masing-masing di masing-masing Pemda. Misalkan di sini ada nama kegiatan administrasi umum perangkat daerah, pagunya 2,6 M. Ternyata di sini pagu SPD belum pernah dibuat, penyerapannya belum ada, sehingga sisanya berapa dan SPD kegiatan belum dibuat. Nanti di sini ada juga SPP-nya, SPM maupun SP2D. Jadi nanti data tergerak. Apabila kita klik untuk kegiatan administrasi umum perangkat daerahnya, di bawahnya ada nama sub kegiatan dari kegiatan yang kita pilih tadi. Sehingga sama dengan yang kegiatan tadi, pagunya ada berapa, dan yang sudah jadi SPD berapa, SPM berapa, lalu sampai nanti ke SP2D dan SPJ-nya berapa. Nah ini untuk akun BPKAD. Mungkin kalau mau kita lihat akun yang super adminnya lagi, Mbak Vina ke atas, lalu di kiri kan, di sini ada dashboard. Nah, ada dashboard BPKAD. Di dalam dashboard BPKAD ini, Bapak Ibu akan melihat informasi statistik satu Pemda. Jadi realisasi yang terlihat di bawah nantinya itu adalah kita bisa lihat ada SPD yang sudah dikeluarkan,
lalu ada SPP yang sudah dikeluarkan, sampai ke SPJ yang sudah dikeluarkan. Lalu di bawahnya lagi akan ada nama-nama SKPD, ada nama-nama SKPD yang ada di masing-masing Pemda. Jadi misalkan dinas pendidikan punya palu berapa, dia akan terlihat di sana. Pokoknya PPPD. Oh, harusnya BPKD. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, Coba pakai BPKD. Oh iya, gitu. Masuknya bisa. Terus mengulang. Tadi nggak Ini bisa. pada lagi dicoba dulu pada. Apa? Lalu selanjutnya menentukan apa ya? Oke, sini dulu kemana dulu? Pengaturan kebijakan. oke, kita lanjutkan. Nanti setelah itu Bapak Ibu akan diminta melalui super admin untuk menentukan kebijakan pemilihan periode SPP. Nah kebetulan di sini tadi pagi sudah ada simulasi ada uji coba juga, sudah dipilih SPP-nya semesteran. Kita menyiapkan tetap ada 3, yaitu ada bulanan, ada tribulanan, dan ada semesteran. Jadi kita siapkan 3, nanti Bapak Ibu diminta untuk memilih kebijakan untuk periode SPD-nya Bapak Ibu di masing-masing Pemda. Selanjutnya Bapak Ibu setelah ini diminta untuk menentukan akun. Silakan geser ke kiri atau terbuka menunya. Di sana ada pengaturan lalu kelola user. Nah, di kelola user ini Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan NIP, nama lengkap, lalu ada nomor HP, pangkat, golongan, NPWP, jabatan, nanti Bapak Ibu pilih. Di sini mulai dari BUD, nanti sampai ke bendahara penerima pembantu, terus sampai ke operator OPD. Lanjut lagi, nanti diminta memasukkan untuk SKPD otomatis sesuai dengan yang kita login sebagai super adminnya. Lalu bank pembayarannya kemana, nomor rekeningnya berapa. Nah di sini khusus dibuatkan username yang belum pernah dibuat di SIPD perencanaan. Jadi misalkan TAPD keuangan, otomatis dia pasti menjadi BPD. Karena kepala BPKD sesuai dengan pasal 10 PP 12 tahun 2019, pasal 4 PP 12 tahun 2019, kepala daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada 3 unsur, salah satunya adalah kepala BPKD selaku BUD. Berarti dia otomatis TAPD keuangan itu pasti menjadi BUD. Lalu kepala SKPD otomatis menjadi pengguna anggaran. Berarti yang perlu Bapak Ibu buat adalah mulai dari kuasa BUD, lalu KPA, kuasa BUD, nanti bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerima pembantu, serta operator-operator OPD. Nah, saran kami, tolong di sini username-nya jangan menggunakan NIP, mungkin bisa menggunakan nama yang lain. Misalkan kalau kita mencontohkan ini adalah bendahara pengeluaran di BPKAD, kita bikin BP BPKAD seperti itu. Nanti untuk passwordnya silahkan tentukan sendiri, konfirmasi password sesuaikan dengan apa yang diinput di passwordnya. Kalau ini sudah Bapak Ibu selesai, silakan simpan. Nanti setelah tersimpan, dia akan pindah ke tahap selanjutnya, yaitu ada list user. Disinilah list user Bapak Ibu yang sudah tadi dibuat. Jadi kami ulangi, nanti saat membentuk username, buatlah yang belum pernah dibuat di SIPD perencanaan. Kenapa? Karena datanya kita alirkan dari SIPD perencanaan penganggaran masuk ke SIPD pengusahaan. Apabila Bapak Ibu tadi sudah buat, akan masuk ke tab list user, ternyata ada salah, bisa diedit. Silahkan nanti Bapak Ibu edit sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu sekalian. Mulai dari nama, terus sampai ke yang paling bawah.
Kalau sudah silahkan disimpan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan diminta untuk menentukan hak akses atau list role and permission-nya atau apa namanya hak aksesnya. Nanti di sini misalkan kita contohkan BUD daerah dia memiliki hak akses untuk melakukan pengaturan kebijakan. Di pengaturan kebijakan BUD bisa membuat, bisa merubah, tapi tidak bisa menghapus. Dan dia hanya bisa melihat. Lanjut lagi. Di sini ada menu BUD, berarti bisa membuka menu untuk pembuatan SPD. Sama, dia hanya bisa membuat, merubah, tapi tidak bisa menghapus dan hanya bisa melihat. Lalu menu otorisasi SPD, lanjut terus sampai ke bawah. Inilah untuk menentukan hak aksesnya. Jadi nanti ditentukan hak akses BUD ngapain, kuasa BUD seperti apa, sampai ke operator OPD ini seperti apa. Oke. Kalau sudah, disinilah untuk penentuan akun nanti pertama kali. Mungkin yang akan kita jelaskan saat ini, teknisnya langsung untuk pembuatan pertama kali adalah untuk penentuan UP, maupun bagaimana cara melakukan pembayaran gaji melalui LS. Nanti mungkin lebih jelasnya, kalau di kami masih kurang jelas, kami akan jelas video tutorial pembayaran gaji, sehingga antara tanggal 4 sampai tanggal 7 kemungkinan gaji sudah bisa dibayarkan ke masing-masing person yang memang kasdanya ada di BPD. Oke, mungkin langkah selanjutnya apabila Bapak Ibu sudah menetapkan APBD, berarti yang bertugas pertama kali tadi pasti BUD, yaitu TAPD keuangan. Lalu selanjutnya adalah untuk menentukan yang namanya rencana anggaran kas. Rencana anggaran kas ini menggunakan login Kasubag program. Jadi nanti Kasubag program yang akan melakukan perincian di rencana anggaran kas. Masing-masing SKPD merinci untuk rencana anggaran kas di setiap SKPD. Mungkin nanti bisa dilihat di layar, tinggal geser ke kiri mouse-nya untuk melihat menunya. Lalu pilih menu penatausahaan pengeluaran. Nanti di sini ada rencana anggaran kas. Nah, rencana anggaran kas di sini berbicara pendapatan, belanja, pembiayaan. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu tadi sudah disampaikan di awal baik oleh Pak Dirjen maupun Gubernur Jawa Barat bahwa kita akan merubah kebiasaan kita. Ada istilah kata AKB. Nah, disinilah Bapak Ibu biasanya mengenal DPA ada di anggaran. Tapi bukan keinginan SKPD DPA ada di anggaran. Ini adalah berdasarkan PP 12 tahun 2019 bahwa DPA sekarang bukan di anggaran lagi, tapi sudah ada di penatausahaan. Saya lanjut dulu ke rencana anggaran kas. Di sini ada pendapatan, belanja, pembiayaan. Mungkin kita konsentrasi ke belanjanya dulu. Di belanja ini nanti Bapak Ibu akan disajikan nama SKPD-nya dulu, silakan masuk dengan cara klik tombol masuk yang ada di sebelah kanan. Nanti Bapak Ibu akan disajikan lagi mulai dari urusannya, SKPD-nya, programnya, kegiatan sampai ke subkegiatannya. Di sini ada contoh subkegiatan penyusunan dokumen perencanaan KKT, tinggal diklik menunya, nanti ada detail. Nah, disinilah nanti kita akan melihat bahwa Bapak Ibu akan diminta untuk menyusun detail angkanya seperti apa, bagaimana caranya nah itu yang perlu diklik. Nanti di sini tinggal dilihat, misalkan Bapak Ibu ada nilai anggaran untuk belanja makan minum rapat, nilai anggarannya 13.100.000. Di sini sudah didetailkan angkanya 13.104 rupiah. Lalu nanti Bapak Ibu diminta, sementara ini kita defaultkan dia adalah dipukul rata untuk setiap bulan. Tapi kalau Bapak Ibu mau rubah ini sesuai dengan ternyata saya hanya mau cairkan di Februari saja atau di September saja, silakan. Ini yang akan Bapak Ibu lakukan pertama kali setelah penetapan APBD, setelah menyusun akunnya, menentukan rencana anggaran kas. Nah,
Nanti kalau sudah, tinggal diklik simpan di bawah. Oke, nah, ternyata minta maaf, ternyata di sana ada kelebihan Rp4. Dia sistem langsung menolak. Misalkan kita samakan dulu, Mbak. Bukan? Apabila tidak ada selisih, rencana anggaran kas baru mau tersimpan. Oke, lanjut lagi. Setelah rencana anggaran kas, nanti Bapak Ibu samakan dulu semuanya. Mohon maaf, Bapak Ibu, bawain sedikit. Sampai di sini nanti total belanja harus sama dengan rencana penyerapan. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa melakukan pencetakan untuk RAK tadi. Itu caranya dengan geser ke kiri, lalu penghapuskan pengeluaran. Nanti di sana ada dokumen rencana anggaran kas. Nanti diklik saja dokumen rencana anggaran. Lalu kita klik saja coba yang belanja. Ini kita gunakan menu ini untuk melakukan print out dari RAK tadi. Masuk Mbak ke SKPD-nya. Nah, ini contohnya, misalkan penyusunan dokumen perencanaan. Oke, contoh misalnya itu, klik tombol printer, pilih printernya. Nah, inilah contoh print out dari RAK-nya. Mungkin bisa digedekan, Mbak. Jadi dia akan terlihat di bulan berapa kita akan melakukan pencairan rencananya. Seperti itu. Ini contoh untuk RAK. Oke, kalau sudah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan print out DPA. Jadi DPA saat ini tidak lagi dilakukan tidak lagi dibuat, tidak lagi diinput, tapi kita langsung mengambil dari data anggaran menjadi DPA. Kita alirkan datanya. Oke, geser menu ke kiri, penatausahaan, di bawah ada menu yang namanya DPA. Dokumen pelaksanaan anggaran. Nah, di sini DPA, mungkin Bapak Ibu akan agak tidak familiar. Kenapa? Biasanya kita mengenal DPA SKPD, lalu DPA 1, DPA 2, 21, 22, DPA 221, DPA 31, DPA 32. Kan biasanya seperti itu. Tapi PP 12 sudah tahun 2019 sudah mengatur lain. DPA sekarang kita hanya mengenal DPA SKPD, DPA pendapatan, DPA belanja yang biasanya DPA 2, lalu DPA rincian belanja yang biasanya DPA 221, berarti DPA 21 itu hilang. Kenapa? Karena memang setiap belanja sekarang harus dalam bentuk program kegiatan dan subkegiatan. Berarti seolah-olah semuanya, bukan seolah, berarti semuanya seperti DPA 21. Makanya kita hanya mengenal DPA belanja, itu rekapnya, dan DPA rincian belanja. Serta kita jadikan satu DPA pembiayaan, yang dulunya 31 maupun 32. Mungkin kita contohkan mulai dari DPA SKPD. Nah, di sini DPA SKPD bisa di print, jadi kita tidak menginput kembali, tapi hanya tinggal mencetak dan melakukan pengesahan. Nah, inilah contoh DPA SKPD. Oke, ada pendapatannya terus ke bawah. Lalu belanjanya sampai ke pembiayaannya. Oke, lanjut lagi, Mbak. Sekarang kita coba ke DPA belanjanya. Nah, Bapak Ibu, nanti tayangan ini akan kita upload dan akan kita taruh di link YouTube resminya Keuangan Daerah Kemendagri. Jadi Bapak Ibu bisa mengulang-ulang lagi melihat dari penjelasan kami.
Oke, lanjut lagi. Nah, ini DPA belanja, berarti DPA rekap belanja. Makanya di sana ada jumlah T-1-nya berapa, jumlah saat ini berapa. Langsung dari kelompok belanjanya kita jabarkan ada di sana. Oke, ada belanja operasi sampai ke belanja transfer. Lanjut lagi ke bawahin. Nah, inilah untuk DPA belanja. Mungkin kita contohkan satu lagi untuk DPA yang rincian belanjanya. Jadi kami ulangin, DPA ini minta maaf tidak bisa diedit. Kenapa? Karena Bapak Ibu hanya tinggal mengeprint saja. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, boleh nggak DPA-nya diedit? Minta maaf, belum bisa. Jadi hanya tinggal terima jadi dari apa yang Bapak Ibu susun di perencanaan penganggaran. Oke, DPA rinci belanja, cari Mbak angkanya. Nah, Bapak Ibu jangan heran, jangan terkejut apabila ada angka yang 00. Akun oh, sebuah. Nah ini oke. Akun yang angkanya 00 ini adalah yang hasil pemutakhiran. Jadi tetap kita alirkan ke dalam SIPD penatausahaan. Kita tidak mau hilangkan prosesnya. Kenapa? Karena SIPD bukan hanya sekedar alat untuk membuat APBD, tapi kita juga ingin mencatat sampai ke bagaimana proses Bapak Ibu menyusun APBD. Jadi ada yang hapus, upload lagi, hapus, buat lagi, terlihat terus di SIPD. Jadi bukan hanya sekedar untuk menjadi sebuah alat untuk membantu menjadikan APBD, tapi sampai ke prosesnya kita catat dan bagaimana nanti untuk sampai menganalisis APBD-nya Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau di perencanaan sudah ada. Oke. Contoh ini untuk DPA rinci belanja. Oke, nah inilah contoh DPA rinci belanja. Kenapa minta maaf masih draft? Karena memang ini masih di staging kami. Oke, sampai sini mungkin kami sudah dapat informasi dari tim kami, Mbak Vina. Mungkin coba masuk ke sipd.kemendagri.go.id. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau bersedia meminjamkan akunnya ke kami untuk kita demokan? Kami ingin menunjukkan bahwa modul penatausahaan sudah ada di SIPD-nya Bapak Ibu sekalian. Hah? Boleh, siapa yang berkenan meminjamkan akun TAPD keuangan agar bisa dilihat di Indonesia? Mohon izin. Ayo. Silakan. Boleh Pak, ke sini Pak. Passwordnya jangan dikasih tahu Pak, nanti diacak-acak sama orang Pak. Boleh Pak ya, mohon izin ya Pak. TAPD keuangannya Pak. Kenapa kalau pakai TAPD perencanaan kan bukan ranahnya. Ini ranahnya masih di keuangan. Klik menu yang tengah. Andy. Coba klik Kabupaten Situbondo. Ya? Kabupaten Situbondo. Situbondo di Jawa Timur. TAPD 1. Oh, masuk ya yang tengah. Oh, masih loading? Kenapa nih? Bentar Pak ya, jaringannya ampun deh. Udah bisa? Coba refresh lagi. Hah? Oh, nggak apa-apa. Hah? Cannot be reached. Coba lagi, SIPD lagi. Reload bang. Aduh. Bukan, ketik lagi. Bisa? Atau kita balik ke staging dulu. Oke, close dulu. Close. Jun. Sudah. Bapak masuk ke Jatim ya? Iya. Jatim, Jawa Timur. Yaitu Situbondo. Ketik aja, Situbondo. Oke. Klik. Masukkan TAPD keuangan. Sabar ya Pak. Ya karena kami lagi maintenance untuk mengalirkan biar besok lancar semua. Jadi mohon izin Bapak Ibu mungkin agak tersendat karena memang kita sedang maintenance server agar semua lancar di esok hari. Insya Allah semua sudah lancar di besok.
Coba refresh lagi. Itu udah nyangkut biasanya kalau kayak gitu. Ini dia login. Lagi refresh lagi. Nah itu masukin Pak, APD keuangan Bapak. Bisa? Coba sekali lagi Pak, biasa Pak. Login. Biasanya 2 kali. Ya, login. Login, login. Sudah. Coba dulu. Langsung dulu ke 2021. Coba buka menu di sini. Ada nggak? Atau usahaan? Nah, gede dikit. Ya ini kita coba pakai akunnya Kabupaten Situbondo. Bapak Ibu mungkin digedein peminat. Di sini ternyata dibuka menunya adalah silakan klik garis 3 untuk buka menu. Di sana di bawah tadi. Nah itu di bawah dokumen anggaran ada modul penata usahaan. Jadi nanti cara masuknya tetap kita pakai SIPD. Nanti SIPD Kemendagri. Jadi Mas bagaimana cara masuknya? Tetap sipd.kemendagri.go.id. Mulai dari perencanaan, penganggaran sampai ke pelaksanaan pertanggungjawaban sampai nanti ke akuntansinya. Jadi ini caranya, nanti tinggal Bapak Ibu coba, tapi saran kami besok saja agar kita alirkan maksimal mungkin di hari ini untuk besok kita lancar semuanya. Bapak Ibu sudah bisa melakukan bukan coba langsung, tapi tolong tetapkan dulu APBD-nya agar data mengalirnya memang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bapak, terima kasih dari Situbondo. Jadi kita mencontohkan, ini contohnya sudah ada di penata usahaan, menu penata usahaan. Nanti tinggal Bapak Ibu klik. Ini Bukan penata usahaan. sudah siap. Ya. Memang kosong. Oke, kita balik lagi ke staging. Lokat dulu ya, Jadi Pak. nanti bagaimana caranya seperti itu. Nah, terus ditambah Bapak Ibu. Saya lokat ya. Apa saja? Ditambah Bapak Ibu. Jadi penganggaran itu hanya sampai APBD jadi, nanti masuk pergeseran dan perubahan APBD. Loh, berarti Mas DPA sudah di penata usahaan. Berarti LAK di penata usahaan. SPD otomatis di penata usahaan dan seterusnya. Oke, kita balik lagi ke staging. Tadi kita sudah sampai print DPA belanja, rinci belanja. Nanti tinggal Bapak Ibu print di sini. Nah, berarti kalau mau nge-print DPA, minta maaf bukan saat ini, tapi saat tahun berjalan. Karena DPA digunakan di tahun 2021. Jadi kalau sekarang mau persiapan silakan, untuk siap-siap nanti pengesahannya saat sudah masuk tahun anggaran berjalan. Oke, kita lanjut lagi. Setelah ini bisa keluar, Mbak. Berarti kita bisa langsung mencoba untuk membuat SPD kita menggunakan akun kuasa BPT. Pak Jun, Jun, boleh ganti dulu Jun? Maaf nih sekarang udah ngomong lama. Aku bilang tim tim Jabar dulu kan apa? Oh gitu? Mau dilempar ke sana? Kemudian lempar aja lah untuk yang terkait dengan link ini gitu aja Pak. Maksudnya? Itu yang link nih masuk data di SIPD-nya kan. Itu di dalam ada caranya katanya. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin tim Bandung, tim Jawa Barat, yang ada di Jawa Barat maksudnya, ada yang mau disampaikan atau bisa dilanjutkan? Silakan gitu kan.
Silakan kami siapkan waktunya untuk Bapak Ibu yang ada di Jabar, di Waduk. Pak Gagat atau Bu Sonia? Jika berkenan Pak Gagat atau Bu Sonia. Sekarang panjang bener aja. Pengen, Hai. suara tim Jabar dikunci. Hah? Kasih. Biar mereka dulu aja. Sebentar akan ngisi. Yang mana? Yang mana nama? Halo. Ya, izin Bang Jun, boleh dilihat di tab paling kanan yang paling atas. Tab yang paling kanan, paling atas. Yang paling ujung. Paling ujung, Bang. Tab window paling kanan yang paling Halo. Bang Jun. Tab paling kanan atas ujung dekat tambah plus new tab itu yang di sebelah kanan. Atasnya lagi. Atasnya. Atasnya tulisannya SIPD itu diklik coba. Bang Jun. Atas Bang. Atas. Atas lagi. Iya. Kanan. Bisa. Di tab yang paling baru. Belum ada suaranya muncul. Halo. Bisa Halo. di tes kembali audionya mungkin. Sudah Bang Jun. Itu diklik yang tab paling atas SIPD yang paling kanan. Atas kanan itu Windows tab yang paling kanan atas. Atas. Halo, Bang Jun, coba kita masuk lagi ke akun TPD Keuangan Situbondo. Javina. Oke, sekarang kita masuk lagi ke akun TPD Keuangan Situbondo. Atau tadi pakai akun siapa tadi? Akun Sekda TPD Keuangan. Halo, apakah suaranya terdengar? Halo, apakah suaranya terdengar?
Ada sama aja deh. Ada. Ada? Ada. Sama aja deh. Cuman dari kita nggak ada. Oke, sekarang Udah. sekarang masuk ke akun TAPD Keuangan. Bukan dari yang tadi, dari modul penganggaran. Oke. Sekarang kita masuk ke akun TAPD Keuangan. Atau tadi akun yang punyanya teman-teman di situ Bondo, silakan. Silahkan untuk dimasuk dulu, login dulu. Oke. Kita login. Izin Pak Haji, mungkin bisa dilanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke tahun 2021. Ya. Nah, sekarang klik garis 3. Masuk ke penata usahaan. Tolong klik 1 kali saja. Oke, ditunggu. Jadi nanti di sebelah kanan atas ada tulisan halaman akan di-redirect ke modul penata usahaan. Nah, ini terjadi kesalahan. Kita klik lagi. Nah, ada sukses, halaman akan di-redirect ke modul penata usahaan. Ini ditunggu. Maka nanti dari perkada langsung ke SPD. Ya, perkadanya memang dibuat oleh Ibu, maka kita tariknya itu perkada itu dan sumbernya dari RKA yang sudah dianggap fix. Dari RKA, mengambil tariknya dari RKA. Sudah.
Nggak perlu. Ya, ini di reload. Nggak perlu. Iya, betul. Bukan BPA tanpa SPD, tapi tanpa anggaran kas dan BPA. SPD tetap harus dibuat. Tetap. Betul, karena anggaran kas BPA itu berlaku normal. Jadi, Tapi jangan gini. Saya nge-push, Pak. Sudah masuk Pak Haji? Ya. belum sudah ada, tapi Bapak Ibu dibuat dulu penetapan perkara ini. Nah, ini karena tadi di reload saat apa sih namanya tokennya dia keluar, harusnya di sini tulisannya home. Siap garing home. Coba di sini masuk akun KPD-nya lagi. Di sini. Iya. Iya. Baik, Bapak Ibu, mungkin kita lanjut aja. Tadi sudah kita lihatkan bahwa sebetulnya data yang tadi yang disampaikan Pak Yan dan tim Jabar tadi misalkan, karena tim kami sekarang ini sedang terbagi Bapak Ibu, kami timnya ada yang sedang di Jabar yang untuk tadi mengalirkan data mulai dari perencanaan, penganggaran sampai nanti penata usahanya. Sekarang alhamdulillah mungkin nanti sudah dicoba tadi kita lihatkan bahwa itu sudah muncul, sudah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam SPD dan Kemendagri .go.id, sehingga nanti kalau yang selama ini yang kita simulasikan kepada teman-teman di daerah bahwa untuk yang SPD penata usaha itu memang masih linknya terpisah. Karena selama ini kalau yang mungkin teman-teman daerah yang sudah mengikuti simulasi di Kemendagri itu masih kita kasih pakai link tersendiri, itu masih yang link terpisah. Tapi dan kita sudah sampaikan berkali-kali dalam simulasi yang sudah kami berikan untuk panduan bagi teman-teman daerah bahwa nantinya itu menjadi satu lingkup dalam SPD Kemendagri. Dan ini tadi yang sudah kita lihatkan bahwa nanti itu sudah menjadi part of dari SPD Kemendagri. Tapi ini karena mungkin datanya masih dicoba dialirkan oleh teman-teman di sistem SPD, makanya mungkin kita lanjut saja untuk yang masih simulasinya sementara dulu, sambil nanti kita memastikan bahwa datanya itu benar-benar nanti bisa mengalir. Dan kami juga nanti minta dari teman-teman di SPD Jabar Oke, baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah ini nanti ketika tadi Bapak Ibu masuk untuk menggunakan untuk pembuatan SPD, nanti ketika masuk di dalam dashboardnya, pilih ketentuan pengeluaran, pembuatan SPD dipilih, nanti akan muncul tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sini ada tampilannya, ada beberapa tampilan, ada tab, ada data DPA, pembuatan SPD sama SPD yang sudah dikeluarkan. Nah nanti untuk pembuatan SPD-nya, pilih nanti SPD dan sini muncul ada nama-nama kegiatan. Kalau kita lihat di sini dari masing-masing SKPD-nya, nanti tinggal pilih Bapak Ibu mau pakai SKPD yang mana untuk dibuatkan SPD-nya. Nah di sana di pojok kanan atas bisa dilihat, bisa dibesarkan nggak Pak? Tadi coba. Nah ini kalau Bapak Ibu bisa dilihat, nanti ada pilih SKPD-nya terlebih dahulu. Pilih nanti SKPD-nya apa. Misalnya kita buat simulasi apa Pak? Silakan pilih salah satu. Nah, ini tadi kita pilih apa tadi BPKD ya. Nah, ini kita coba yang simulasi, kita pilih SKPD BPKD. Nah, nanti muncul dia ada nama kegiatan, paku kegiatan, ada jumlah SPD, ada sisa SPD, itu tampilannya kurang lebih seperti itu. Nah, nanti di bawahnya itu ada nama-nama kegiatannya. Kalau Bapak Ibu nanti pilih klik kegiatannya, muncul lagi masing-masing sub kegiatan dari kegiatan tersebut. Nah,
Terus Bapak Ibu juga bisa memilih dari sub kegiatan yang ada di dalam kegiatannya, itu nanti bisa dipilih salah satu sub kegiatannya, itu juga nanti akan terlihat muncul rincian belanja dari sub kegiatan tersebut. Misalnya di sini kalau kita lihat ada sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Nah, kalau kita lihat di sini ada rincian belanjanya, ada belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor, untuk apa? Belanja cetak juga, ada yang untuk bahan komputer, ada honor narasumber, ada menjadi misalnya seperti itu. Nah, nanti setelah itu Bapak Ibu bisa dipilih. Nah, ini sekarang ada opsinya ya. Nah, ini dari sini, setelah tampilan ini kita bisa memilih apakah nanti yang dibuatkan SPD-nya itu atau dari seluruh kegiatan, sub kegiatan, atau hanya rekening belanjanya dari sub kegiatan tersebut. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau pilih kegiatan tersebut, berarti nanti seluruh sub kegiatan dan rekening belanja yang ada dalam sub kegiatan tersebut otomatis akan terpilih untuk dibuatkan SPD-nya. Coba misalnya diklik Mbak yang kegiatannya. Nah, ini kalau kita klik misalnya tadi Bapak Ibu pilih kegiatan, otomatis sub kegiatannya akan terbawa. Nah, otomatis juga rekening belanja yang ada dalam sub kegiatan pun otomatis juga akan tercentang semuanya. Nah, nanti bisa Bapak Ibu coba Mbak, kalau misalnya bisa nggak kita pilih sub kegiatan saja misalnya yang akan dibuatkan. Misalnya dari kegiatan itu ada 5 sub kegiatan misalnya. Nah, Bapak Ibu mau pilih salah satu sub kegiatan itu bisa seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut aja proses misalnya salah satu mau kita ambil sub kegiatan atau kegiatan Mbak. Kegiatan aja ya. Yang ada gajinya ya, coba kalau bisa cari dulu. Kegiatan itu.
dari pimpinan harus ada yang dikoordinasikan terlebih dahulu. Baik, ini misalnya tadi kita pilih misalnya dari sini ada apa Mbak, misalnya pilih salah satu kegiatan atau subkegiatan dalam SKPD apa tadi yang mau kita simulasikan. Oke, tidak ada salah satu, misalnya dua. Oke, kalau sudah buat SPD, pilih dari yang mana yang masih bisa. Kalau kan kemarin itu ya.
BD-nya. Setelah nanti kita akan menerapkan data secara elektronik. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih tampilan seperti coba Pak dibawain lagi. Mungkin bisa lihat ada informasi apa yang di bawahnya. Terus, tapi ya. Nah ini. Nah, nanti muncul seperti kurang lebih seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Oke, Pak. Kita close saja. Nah, nanti ketika Bapak Ibu tadi pada saat membuat SPD, dia buat SPD muncul, dia setelah SPD itu dibuatkan muncul masuk ke tab yang berikutnya SPD yang sudah dikeluarkan tadi. Nanti tampilannya tadi nanti Bapak Ibu pilih yang lambang print seperti itu. Tadi kurang lebih seperti itu. Oke, kita masuk tahap berikutnya, Pak. Ini mungkin karena teman-teman kalau di daerah timur yang masih gabung bersama kami mungkin sudah mulai menjelang malam ya, sudah mau jam 6. Oke. Masuk. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu, setelah nanti Bapak Ibu membuatkan SPD tadi yang tampilannya kurang lebih seperti itu, masuk nanti menggunakan BOD-nya untuk melakukan otorisasi SPD-nya. Nah, di sini nanti kurang lebih tampilannya seperti ini, ada tab SPD belum otorisasi dan ada SPD yang sudah diotorisasi. Tinggal nanti pilih dulu SKPD apa yang mau diotorisasi, SPD yang telah dibuatkan misalnya seperti itu. Dan apa? Coba aja. Coba SKPD lain. Nah, ini misalnya salah satu contoh ada yang belum diotorisasi di Dinas Lingkungan Hidup, ada SPD belum otorisasi. Coba kalau bisa lihat di lihat filenya dulu nggak Pak? Kalau mau lihat filenya, mungkin. Oh. Lanjut aja. Nah, otorisasi. Nah, proses otorisasi, nah nanti kurang lebih tampilan seperti ini. Bisa dibesarkan nggak Pak? Nah, kalau nanti kita lihat di sini Bapak Ibu, muncul ada nomor SPD, ada nilai SPD, ada tanggal pembuatan SPD. Nah, tanggal otorisasi SPD nanti pun juga pada saat tanggal pembuatan SPD itu adalah tanggal pada saat transaksi. Artinya pada saat Bapak membuka aplikasi pembuatan SPD, itulah tanggalnya nanti bisa ditentukan. Jadi nggak bisa berlaku mundur. Tidak bisa tanggal itu di backdate-kan seperti itu. Nah, semua juga dengan tanggal otorisasi SPD, itu pun juga sama. Nanti di tanggalnya dipilih adalah tanggal pada saat membuat atau mengotorisasi SPD-nya. Misalnya di tanggal 28, jadi yang bisa dibuatkan adalah tanggal 28. Kalau sudah, nanti pilih klik simpan. Nanti muncul notifikasi data berhasil disimpan. Nah, setelah nanti Bapak Ibu tadi sudah mengotorisasi, dia akan muncul atau pindah ke dalam tab sebelahnya, yaitu SPD sudah diotorisasi. Bisa dilihat nggak Pak nanti hasilnya? Nah, ini kurang lebih nanti hasil cetakannya. Pilih SPD sudah otorisasi, nanti pilih yang lambang printer. Bisa ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau lihat, nanti bisa pilih yang logo lambang printer tersebut. Oke Mbak, masuk ke proses berikutnya. Iya. Baik Bapak Ibu, tadi setelah SPD sudah kita lihatkan, sudah diotorisasi, diverifikasi, diotorisasi. Sekarang masuk ke tahap berikutnya yaitu untuk pembuatan SPP. Nanti Bapak Ibu bisa masuk menggunakan akun bendahara pengeluarannya.
Nah, seperti biasa, sama seperti yang tampilan sebelum-sebelumnya, tahapan sebelumnya, Bapak Ibu bisa pilih nanti dashboard ya, pilih pengetahuan pengeluaran, pilih yang pembuatan SPP. Coba diklik aja, Pak. Oh, tadi yang mana ya? Ya. Oh, pakai PT yang lewat itu tadi ya.
Baik, Bapak Ibu, kita lanjut saja. Nah, nanti kurang lebih pada saat nanti pakai bendahara pengeluaran, nanti Bapak Ibu pilih untuk buatkan SPP-nya. Nah, nanti ketika milih SPP-nya, nanti kurang lebih tampilannya seperti ada uang persediaan, GU, EU, RS sampai dengan SPP batal, seperti itu. Nah, izin ini karena mungkin datanya simulasinya mungkin masih juga lagi diproses juga. Jadi sehingga kita tidak bisa menampilkan untuk yang SPP contoh untuk pembuatan SPP. Tapi kurang lebih ini adalah nanti prosesnya yang Bapak Ibu bisa lalui. Nanti ada di modul yang nanti kami sedang siapkan untuk nanti kami share ke teman-teman daerah bagaimana proses mekanismenya nanti ada dalam modulnya. Tapi kurang lebih dalam simulasi ini Bapak Ibu nanti pilih yang buat SPP-nya, nanti akan muncul SPP. Misalnya Bapak Ibu mau pilih yang SPP UP, nanti tinggal pilih SPP UP-nya. Nanti akan muncul kurang lebih tadi pada seperti yang tampilan untuk yang verifikasi dan proses tadi kurang lebih seperti itu. Oke, karena ini datanya sedang mungkin lagi ada pemutakhiran juga, lagi sedang di maintenance, maka mungkin tidak bisa masuk, tapi kurang lebih seperti itu. Nanti setelah buat SPP, verifikasi dan proses. Nanti setelah itu setelah SPP-nya dibuat, nanti dilakukan verifikasi SPP yang Bapak Ibu sudah dibuatkan. Nanti menggunakan akun PPK SKPD-nya masuk. Nanti di situ ada tampilan di dashboard-nya itu, pilih yang peratausan pengeluaran, nanti pilih yang verifikasi SPP. Bapak lihatkan menunya. Nah, nanti kurang lebih tampilannya adalah seperti ini. Nanti ada SPP diverifikasi, ada SPP belum diverifikasi, ada SPP ditolak sampai dengan SPP batal. Kalau memang itu tidak jadi, kalau memang ditolak nanti dia masuk di dalam SPP ditolaknya. Nah, di sini Bapak Ibu pada saat verifikasi SPP tadi setelah dibuat SPP-nya pasti masuk di dalam tahapan SPP belum diverifikasi. Nah, nanti setelah Bapak Ibu memverifikasi itu, dia akan pindah ke dalam SPP yang diverifikasi. Tapi di dalam verifikasi prosesnya, itu di dalamnya ada menu, ada pilihan apakah mau ditindaklanjuti atau tidak, ada pilihan atau tidaknya. Nah, kalau misalnya itu tidak, nanti otomatis SPP-nya bisa jadi ditolak. Nah, nanti di situ kita siapkan ada kolomnya, apa asumsi atau alasannya atau dasarnya Bapak Ibu itu menolak SPP yang telah dibuatkan seperti itu. Nanti akan muncul. Oke, lanjut Pak. Nah, setelah nanti SPP sudah diverifikasi, tahapan berikutnya Bapak Ibu nanti proses lanjut adalah untuk pembuatan SPM-nya. Nah, ini kurang lebih sama tampilannya. Ada SPM yang telah dibuat, ada pembuatan SPM UP, SPM TU, SPM GU, SPM RS, sampai nanti ada keterangan masing-masing. Nah, ini pun juga masih sama proses-prosesnya kurang lebihnya. Ada nanti bagaimana proses-proses untuk pembuatan SPM-nya. Di sini juga nanti dimunculkan ada yang di sini kalau kita lihat ada pilihan kunci rekening sama pilihan tidak kunci rekening. Jadi tergantung pada saat pembuatan SPP-nya apakah Bapak Ibu memilih itu dengan mengunci rekening atau tanpa kunci rekening. Kalau misalnya Bapak Ibu pilih kunci rekening, berarti nanti di pada pembuat SPP-nya itu kunci rekeningnya nanti di checklist. Tapi kalau misalnya tanpa kunci rekening, berarti tidak perlu menceklis yang kunci rekeningnya. Pilih yang tidak kunci rekening. Oke, nanti akan muncul kalau misalnya nanti dilihat keterangannya apakah nanti SPM-nya itu tidak kunci rekening atau muncul dengan kunci rekeningnya. Seperti itu. Oke, lanjut Mbak. Nah, nanti setelah Bapak Ibu membuatkan SPM, Bapak Ibu sama seperti tahapan sebelumnya juga harus ada tahapan verifikasi SPM-nya. Nah, di sini nanti dengan menggunakan akun kuasa BUD-nya. Nah, nanti pilih seperti sama dashboard, pilih peratausan pengeluaran, pilih yang verifikasi SPM. Nah, di sini pun juga sama, kurang lebih tadi seperti pada tahapan verifikasi SPP sebelumnya, ada yang sudah diverifikasi, ada yang belum, ada yang juga ditolak atau mungkin juga dibatalkan. Sama seperti itu tahapannya.
Kalau misalnya dia setelah masuk tadi proses SPP tadi masuk di dalam SPM-nya yang belum diverifikasi, di SPM-nya yang sudah dibuatkan masuk pasti nanti untuk diverifikasi, belum diverifikasi. Setelah nanti masuk pilih, otomatis setelah nanti diproses dia akan pindah ke dalam tab yang SPM diverifikasi. Ataupun juga nanti misalnya dalam verifikasi tadi Bapak Ibu tadi tidak menerima, asumsinya berarti menolak, berarti nanti dia akan masuk ke dalam tab yang SPM ditolak dan nanti juga ada dasarnya atau asumsinya nanti ada kolom keterangan untuk mencantumkan apa landasannya Bapak Ibu menolak SPM yang telah dibuat tadi. Oke, lanjut Mbak. Nah, setelah verifikasi SPM, oke. Langsung masuk kita untuk tahapan pembuatan SP2D. Nah, nanti setelah tadi SPM diverifikasi, nanti masuk pada satu pembuatan SP2D, nanti akan muncul sama seperti ini kurang lebihnya. Ada yang tinggal dicari SPM-nya, ada SP2D sudah terbit, ada SP2D batal. Nanti juga sama pilihannya, apakah pilih yang kunci rekening atau tidak kunci rekening. Kalau nanti yang sudah dibuatkan, nanti otomatis diproses lebih lanjut, nanti pindah ke tab SP2D ya sudah terbit seperti itu. Masuk kuncinya. Oke Bapak Ibu, mungkin langsung saja kita masuk mungkin yang sering banyak ditanyakan oleh teman-teman ini, bagaimana yang kalau tadi yang kami ikut dengan Zoom dari pagi dari siang awal tadi. Itu banyak yang menanyakan kalau di chattingnya itu bagaimana kalau untuk pembayaran gaji di Januarinya. Ini mungkin yang banyak juga pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang ada di sini dan juga mungkin masih ada mengikuti Zoom juga. Bagaimana kalau apakah nanti bisa dibayarkan gajinya di bulan Januari atau tidak? Memang ini menjadi fokus utama kami Bapak Ibu untuk yang sementara ini penata usaha pengeluarannya itu fokusnya kami adalah untuk pembayaran gaji dan tunjangan Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen untuk bisa membayarkan gaji ASN-nya dan untuk DPRD-nya nanti seperti apa. Nah, di sini Bapak Ibu bisa nanti menggunakan bendera pengeluarannya. Pilih nanti yang balik dulu Pak, pilih yang sininya dulu. Atau usaha pengeluaran, pilih nanti yang pembayaran gaji dan tunjangan. Nah, di dalam simulasinya seperti ini yang beberapa kali sudah kami sampaikan kepada teman-teman daerah yang sudah mengikuti simulasi. Nanti kurang lebih ada muncul list pegawai, ada pilihan unduh PDF, ada unduh Excel, ada unggah, dan template seperti itu. Dan sekarang ini ada menu transfer lagi yang baru. Nah, kalau itu yang awalnya, kalau Bapak Ibu nanti kami minta adalah menyiapkan untuk data list pegawainya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu belum ada datanya, Bapak Ibu bisa menggunakan data template tadi, pilih. Nah, nanti itu otomatis dia akan download format Excel. Dibesarkan, Pak. Nah, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Di sini ada nama pegawai, ada NIP-nya, ada NIK-nya, ada NPWP, tanggal lahir, alamat, tipe jabatan, apakah statusnya dia P3K atau PNS, eselonnya berapa, golongan berapa, masa kerja golongan berapa, status pernikahannya apakah itu sudah menikah atau belum, apakah nanti pasangannya PNS atau belum juga bukan. Nanti kalau memang itu PNS, ini pasangannya itu berapa, nah terus tipe tanggungannya itu berapa, K2, K3, K1 atau berapa. Nanti juga di sini ada kode bank. Nah, di sini karena kebetulan ini data simulasinya ada data punya jabat, ini sementara namanya karena nama banknya ini adalah nama bank BJP. Tapi nanti kalau untuk masing-masing daerah otomatis adalah nama-nama bank yang ada mungkin di BPD-nya masing-masing. Nanti juga dimasukkan nomor rekening pegawainya dan sini sudah kami siapkan juga ada untuk yang beberapa potongan-potongan bagi pegawai. Salah satunya yaitu ada untuk pembayaran iuran tapera. Seperti itu. Karena kan sekarang sudah diamalkan ada PP-nya di dalam Permendagri 64 pun juga untuk yang tapera ini sudah harus dianggarkan untuk di tahun 2021.
Sampai nanti ada tunjangan fungsional, tunjangan khusus Papua, dan tunjangan lainnya. Oke, ikut saja Mbak. Nah, nanti kalau Bapak Ibu kalau sudah diisi datanya, otomatis nanti dia akan pilih Bapak Ibu yang unggah. Nah, nanti tinggal dicari pilihannya tampilannya seperti ini, tinggal pilih upload file yang tadi Bapak Ibu sudah dibuatkan di dalam template-nya, seperti itu. Nah, nanti ketika Bapak Ibu nanti mengunggah sesuai dengan format yang tadi Bapak Ibu sudah download dari template-nya, ketika masuk ke dalam sistem nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Bisa dibesarkan, Pak? Nah, ini nanti kurang lebih ada tampilannya seperti ini, ada identitasnya, ada masa kerja jabatannya, golongan, pangkat, status pernikahan, terus Pak geser. Coba kalau kita pilih edit Mbak, aksinya itu ada aksi edit, ada hapus. Kalau memang Bapak Ibu nanti misalnya data pegawainya ada yang mau dihapuskan. Nah, nanti di sini kalau Bapak Ibu bisa melihat dalam sistemnya, coba terus Mbak, terus ke bawah, terus. Coba kita lihat yang di potongan pegawai. Nah, ini Bapak bisa dibesarkan. Lagi. Coba ditampilkan. Nah, ini Bapak Ibu, ini kita sudah mengakomodir untuk potongan-potongan yang ada yang sesuai dengan regulasi. Ada tadi belanja untuk iuran jaminan kesehatan PNS-nya, berarti kan melalui BPJS kesehatannya, ada juga nanti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematiannya. Nah, di situ juga tadi kan sudah ada jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Ada iuran simpanan taperanya. Nah, tadi yang kita perlihatkan, ya artinya kita sudah mengakomodir potongan-potongan yang memang sudah sesuai diamankan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan secara regulasi, dan ini yang mungkin berlaku secara nasional, bahwa memang ada inilah untuk terkait dengan bagaimana potongan pada BPJS kerja dan BPJS nanti untuk kesehatan sampai dengan ke taperanya, seperti itu. Jadi kita sudah mengakomodir untuk potongan-potongan pegawainya. Oke, coba keluar aja Mbak. Nah, kalau kasih diri. bentar Pak. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tadi kan itu tampilan bahasa di sistemnya. Kalau Bapak Ibu mau melihat lagi secara sistem yang ada tampilan secara Excel, Bapak bisa pilih yang unduh Excel. Nah, jadi coba lihat tampilannya seperti apa. Ini yang kalau kita biasa diartikan ini adalah dokumen pemeliharaannya. Nah, coba dibesarkan Pak. Nah, ini bisa nggak? Nah, ini kurang lebih nanti Bapak Ibu, kalau untuk data pemeliharaannya, ini kolomnya lebih banyak daripada kolom yang template tadi. Di situ kalau kita lihat dari kolom pertamanya, karena ini datanya sudah data yang mungkin proses untuk dialirkan. Di sini muncul nanti kurang lebih tampilannya ada nama pegawai, ada NIM-nya, di pejabatan, eselonnya, golongan, tadi status P3K atau PNS-nya, nama jabatannya apa, status pernikahannya itu apakah iya atau sudah menikah atau belum. Nanti kalau dia menikah, apakah ini pasangannya kalau PNS dia dimasukkan. Nah, ini nama penerimanya, nama banknya tadi masing-masing, NPWP, nomor rekening, terus bang kanan dan saya terus. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kita lihat ada belanja gaji pegawainya, perhitungan lainnya, ada banyak tunjangan-tunjangannya yang melekatnya. Nah, ini sudah
sangat kompleks, sangat lengkap yang sudah kami siapkan di dalam formulasi perhitungan itu kalau dituangkan ke dalam data Excel-nya. Sehingga nanti Bapak Ibu kalau ingin menambahkan untuk menginput misalnya ada pegawai yang mutasi pindah dari SKPD satu kepada SKPD lainnya bisa menggunakan data yang ini, data pemeliharaannya. Seperti itu. Nah ini tunjangan-tunjangannya, PPh 21-nya juga sudah kita siapkan semua, jumlah potongannya. Jadi yang mungkin dikhawatirkan Bapak Ibu ini sudah kami siapkan. Dan tadi kami pun juga sedang menyiapkan video tutorial bagaimana menginput gaji dan tunjangannya sampai memprosesnya di dalam SIPD-nya. Ini sudah kami siapkan videonya dan kami nanti akan upload ke dalam YouTube channel kami. Kebetulan kami juga punya akun YouTube, punya Dirjen Bina Keuangan Daerah. Nanti akan kami share juga. Kalau itu sudah kami share di dalam akun YouTube kami. Tapi sekarang tadi kami sedang proses karena mungkin datanya cukup besar sehingga mungkin agak membutuhkan yang agak lama prosesnya seperti itu. Tapi akan kami siapkan. Jadi yang pertama kali tadi yang kami fokuskan memang untuk bisa membayarkan gaji dan tunjangan Bapak Ibu sekalian yang ada di daerah, sehingga mungkin yang bisa nanti dibayarkan di tanggal 4 itu bisa diproses lebih lanjut. Jadi inilah nanti data Excel-nya yang nanti bisa Bapak Ibu gunakan untuk menginput list data pegawainya di masing-masing SKPD-nya. Karena kan sekarang yang tadi Pak Dirjen sudah sampaikan bahwa ini ada peralihan dari PP 58 kepada PP 12. Struktur belanjanya itu sudah sekarang berubah, tidak lagi BL-BTL secara formatnya, tapi sudah ada empat kelompok belanja operasi, belanja tidak terduga, belanja transfer dan belanja modal, dan itu semuanya dituangkan dalam program kegiatan, sehingga nanti harus sudah disiapkan untuk aktor-aktor pengelolaan keuangan daerahnya. Karena juga tadi disampaikan bahwa ini kebijakan dari PP 12-nya bukan karena kebijakan di SIPD-nya, tapi karena kebijakan secara regulasinya, karena SIPD ini hanya tools Bapak Ibu, hanya alat yang memudahkan nantinya Bapak Ibu dalam memproses APBD-nya, seperti itu. Sehingga secara regulasi, tapi kami mengedepankan bisnis proses sesuai dengan regulasinya. Nah sekarang di regulasinya di PP 12 karena DPA tadi yang disampaikan Pak Dirjen tadi, Zoom siang tadi, itu di dalam sudah masuk dalam ranah penatausahaan. Ini makanya untuk pembuatan DPA nanti sudah masuk di dalam ranah pelaksanaannya seperti itu. Nah inilah salah satu yang langkah-langkah yang Bapak Ibu yang tadi sudah disampaikan Pak Dirjen itu adalah nanti menyiapkan daftar belanja gaji pegawainya di masing-masing SKPD-nya. Karena tadi belanja gaji pegawai ini tidak lagi di pool di satu SKPD, tapi sudah dilekatkan di masing-masing SKPD-nya sesuai dengan yang program kegiatannya, sesuai dengan Permendagri 90 dan pemutahiran Kemen 050 itu yang sudah kita atur nomenklaturnya, kodifikasinya dan klasifikasinya, jadi sudah kita siapkan semuanya. Seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, karena ini dari tadi siang kami sudah mulai dari jam 12:30 sampai jam mungkin mau mendekati jam 5. Mungkin teman-teman kalau yang berada di daerah timur ini sudah menjelang malam, mungkin kami akhiri saja, atau mungkin dari tim Jabar, tim SIPD yang di Jabar ingin menyampaikan secara kebijakan atau secara sistemnya ingin ada yang disampaikan, kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah kami konfirmasi, mungkin tidak ada tambahan dari tim SIPD di Jabar. Mungkin sesi pada hari ini mulai tadi Zoom siang bersama Pak Dirjen dan juga Pak Gubernur Provinsi Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, sudah kami lalui, dan juga ini sudah ada sesi juga yang ada di Kemendagri dan Zoom juga dari seluruh Pemda yang sudah mengikuti Zoom. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti dari siang tadi jam 1
sampai di jam 5. Kalau mungkin yang di daerah timur ini sudah jam 7, mau jam 7, di tengah ini sudah mau jam 6. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalau nanti yang ada di Zoom ini bisa dalam chatnya ini sudah kami tampung pertanyaan-pertanyaan. Kalau nanti ada yang ditanyakan itu sudah kami rangkum semuanya. Dan untuk yang ada di ruangan mungkin bisa nanti bisa dilihatkan Pak akun email Jutek Pak Subdit. Mungkin nanti Bapak Ibu. Mungkin yang di Zoom kami akhiri saja Bapak Ibu ya, tanpa mengurangi rasa hormat kami atas nama pimpinan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja Pak.